Kalau Kak Armin itu bisnis center sekretari. Business Center Sekretari. Lu kok manggil Kak? Apa lu lebih muda dari Armin? Iya, lebih muda. Oh iya? Iya. Apa lu tua? Setelah training selesai saya langsung ke Jakarta tuh, Pak. Nggak gembel dulu itu di Jakarta. Lu sempat ngalamin ini nggak? Apa namanya? Kuliah online apa? Iya. Oh, lu ngerasain? Online. Sidang Wisuda online. Ya. Oke. Kembali lagi ke podcast Frontliner. Gua akan manggil narasumber gue selanjutnya. Ini berbeda dari sebelumnya karena gue akan manggil dua narasumber sekaligus. Oke, langsung aja gue panggil Hoirul dan Armin. Hoirul, Armin. Hoirul, Armin sini. Oke, Rudolf kasih welcoming song. Iha. Oke, Rul sini. Armin situ. Oke. Oke, nggak apa. Gua ngobrol dulu sama Hoirul dikit. Oh, siap. Oke, Rul. Apa kabar, Rul? Alhamdulillah baik. Santai aja, Rul. Santai aja. Santai. Santai. Ini lu pegang aja karena nanti akan berdua sama Armin ya. Oh, of course. Oke. Oke, Hirul, sebagai informasi aja, mungkin Hirul di Borobudur belum setahun ya? Belum ada, Pak. Belum setahun ya, oke. Di posisi sebagai gift shop. Betul sekali. Apa sih namanya? Gift shop attendant. Gift shop attendant. Iya. Oke, gift shop attendant. Nanti gue juga akan manggil Armin. Armin sebagai Kalau Kak Armin itu bisnis center sekretari. Business Center Sekretari. Lu kok manggil Kak? Apa lu lebih muda dari Armin? Iya, lebih muda. Oh iya? Iya. Apa lu tua? Ya gimana ya? Oke, Saya laki-laki satu-satunya sih di. Oh. Selain Pak Ivan ya? Men, duduk men. Oh iya ya. Iya. Lu di gift shop. Oke, gift shop itu kan gabung sama Business center. Lu sama Pak Iwan udah tuh, cuman cowok dua-duanya. Iya, dua. Pak Iwan sama lu, sisanya perempuan. Sisanya perempuan semua. Oke, seru Min. Oke Min. Oke. Ini megangnya gimana ya? Berdua gini? Oke, betul. Jadi di depan nih. Iya. Kagok gini ini emang mic-nya cuman ada dua nih. Oke, Armin juga di Borobudur belum ada setahun ya? Iya, beda berapa tahun ya? Berapa bulan sama si Hoirul? Selesai 1 bulan kalau nggak salah. Iya. Siapa duluan? Juli, saya Juni. Lu Juni, lu Juli. Oke. Berarti Juni ini lu setahun, Juli ini lu setahun. Tapi kontrak lu setahun apa 6 bulan? Setahun langsung. Kamu juga? Setahun. Karena kan ada yang beberapa yang 6 bulan tuh. Tapi itu di Kontrak after kita, Pak. Jadi periode masuk setelah kami berdua. Nah, itu mulai tuh ada yang tetap tapi cuma 6 bulan. Nah, itu tuh. Gue baru dengar. Iya. Tapi kalian masih 1 tahun ya? 1 tahun. Oke. cepet sih rasanya ya. Iya. Ya mungkin karena kita menikmati juga. Itu. Lu berarti betah lu cocok. iya, betul. Ya nggak apa-apa lah. Ntar setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun ya nggak apa-apa lah. Gitu. Oke. Sekarang kita ngobrol masalah pengalaman nih. Pengalaman lu, mungkin lu sebelum di Borobudur pernah kerja di tempat lain. Lu di mana sebelum Borobudur? Hairul. Saya kalau pengalaman kerja, Pak ya. Saya itu lulus sekolah, maaf biar pegang sendiri. Lulus sekolah saya masuk kayak akademi pelatihan perhotelan gitu. Saya training di hotel Novotel Bangka. Oh, lu aslinya mana? Saya asli Lampung. Oh, Lampung. Lampung. Jadi lu ke Bangka buat Training doang. Bangka sama Lampung jauh? Jauh. Bangka ya. Pokoknya Lampung, Palembang, baru Bangka Belitung. Oh, lu jauh-jauh datang ke Bangka untuk ngadain pelatihan perhotelan. Kalau pelatihannya di Lampung, Hmm. di Metro, di kota Metro. Setelah pelatihan 3 bulan, training di Bangka Belitung. Gitu. Oh, training ya di hotel apa? Di Novotel. Novotel Novotel Bangka. Bangka itu pulau beda itu buat sih? Iya, jadi kan Bangka ada Belitung. Bangka sama Belitung. Nah, kalau Belitung itu yang terkenal sama Laskar Pelanginya itu kan. Kita di kota Bangkanya, di ibu kota. Itu pulau Sumatera. Pulau beda Sumatera beda pulau. Beda Iya, pulau ya. Nyebrang juga. Wah, Iya. gila ini narasumber gua dua-duanya Sumatera tapi beda pulau nih. Tadi Beda pulau, Nias, beda sekarang Bangka, luar biasa. Oh, tapi asli Lampung ya? Aslinya Lampung. Oke. Sewu. Sebelumnya berarti lo Novotel training. Novotel, Sebelum Novotel, training. setelah Novotel Setelah Novotel sebagai apa? Sebagai apa? training front office.
front office training. Jadi beda pindah-pindah section. Pindah-pindah section. Oke, setelah training 3 bulan ke. Nah, setelah training selesai saya langsung ke Jakarta tuh Pak. Ngegembel dulu itu di Jakarta. Oh, nggak ada keluarga, saudara? Saudara ada sih, bibi cuman nggak gimana ya? Kalau mau minta bantuan itu kayak gimana gitu. Jadi Enggak, tapi maksudnya Oirul ke Jakarta atas ajakan bibi itu atau sendiri, pokoknya udah ke Jakarta aja lah nyari gitu. diizinin sama orang tua? Diizinin. Jadi belum ada kerjaan ke Jakarta. Itu sama teman-teman di situ Kuproy. Jadi teman-teman Kuproy saya belum kerja, tinggal sama teman-teman yang Kuproy itu kita di Kuproy itu kuli bangunan. Iya, kuli proyek gitu. Oh, ada teman-teman asli Ada. Lampung juga. Iya, asli Teman Lampung. kecil lah gitu, teman main. Oke. Jadi Kuproy gitu kan. Kita belum kerja itu masih nyari-nyari sambil ngelamar-ngelamar gitu. Kita tinggal sama anak-anak Kuproy itu kan. Ya sekitar 1 sampai 2 mingguan lah kalau nggak salah. Oke. Baru dapat kerja di Hotel Mega Anggrek waktu itu. Nah, saya bertahan selama 2 tahun di Hotel Mega Anggrek. Sebagai FDA, front desk agent. Oke, langsung Mega Anggrek itu daerah mana? Daerah Jakarta Barat, Kemanggisan. Kemanggisan Mega Anggrek, bintang berapa sih? Bintang 3. Bintang 3, tapi langsung front desk lu. Pertama masuk operator di telepon operator sekitar 5 bulan terus naik ke FDA. Oke, 1 tahun setengahnya di front desk Di front desk. agent. Setelah itu baru ke Nah, setelah itu sebelum COVID, saya pikirkan, wah saya ada modal nih, saya pengen buka usaha di rumah. buka usaha di rumah. Iya, niatnya. Saya resign Januari 2020. 2020. Oke. Februari COVID masuk, Oke. nganggur. Ya itulah ya COVID ya. Berapa lama tuh nganggur? Nganggur sekitar berapa bulan ya? 7 atau 9 bulan gitu, lupa. Ya 9 bulanan lah. Setelah itu baru kerja lagi di kantor kelurahan. Lampung. Ya di Oke. Merawa itu, di kantor kelurahan. Di situ lumayan lama, hampir setahun. Baru setelahnya ke Jakarta lagi dan kembali ke dunia perhotelan itu di First Light hotelnya. Di situ cuma Verse. ya Verse. Di situ bertahan beberapa hari doang karena berbagai alasan ya Pak. Oke. Terus Daerah mana itu? Gajah Mada. Oke. Pindah lagi Berarti lu balik lagi ke Jakarta tinggal sama Kuproy lagi? enggak, itu langsung. Karena kan dipanggil tuh sama Jadi lu nge-play-nya waktu di Lampung. Iya. Lu udah pengalaman. udah ada pengalaman, Oke. langsung dipanggil. Oke. Cuman kan namanya kita udah break selama 2 tahunan, Betul. agak ada lupa-lupa sedikit Betul. lah gitu. Ya belajar lagi kita. Ke First Light, bertahan sebentar, loncat lagi ke Hotel Cideng. Oke. Nah, di situ status daily worker selama 3 bulanan untuk perbantuan COVID. Jadi waktu itu lagi masa-masanya ini Pak. Masa-masa Karantina, karantina orang iya. luar negeri. Oke, iya. Di Borobudur juga rame itu Di ya. Borobudur ramai juga ya. Jadi banyak juga teman-teman Borobudur kenal sama Kak Ridwan itu sebelum di Borobudur bahkan. Jadi Ridwan uniform. ya. Kita itu kenal di airport. Jadi kan saya tugasnya di G3 Jalan Waktu di hotel apa itu? di Fev Cideng. Lu jadi sebagai airport rep. Airport rep. Oke. Nah, kenal tuh sama Kak Ridwan. Iya, ketemu ya. Terus setelah itu airport rep naik ke FDA, cuman kan setelah kuarantin tuh hotel mulai sepi tuh. Iya. Nah, mulai goyah lah. Oke. Mulai sepi kan, jarang masuknya. Ada peluang nih, ada locker di Borobudur. Saya coba apply beberapa kali, nggak dipanggil-panggil. Terakhir sama Daniel nih ada lagi, coba di sini. Terus dapat Lu kenal Daniel di mana? teman satu ini pelatihan. Di Bangka tersebut. Enggak, di di Metro, Lampung. iya. Oh, pelatihan bareng. Pelatihan bareng. Bukan sekolah ya, Bukan. pelatihan. Teman pelatihan. Oke. Teman pelatihan dulu. Oke. Akhirnya lu hubungi Daniel udah kerja di Fev. Daniel udah di Borobudur. Oke, lu hubungi Daniel, nih lu ke Fev coba gitu. Enggak, waktu di Borobudur, yang di Borobudur. Jadi di Borobudur ada nih, coba di apply kan. Waktu di apply, Waktu ke Fev itu lu nge-play dari Lampung ya? Fev enggak dari First Light itu. Oh iya. Dari First Light. Beberapa hari doang itu ya. Wah, ini peluang di Fev lebih ini kan, Pak. Maksudnya dari segi Ya, finansialnya ya, lebih masuk, jadi saya cobalah yang lebih baik gitu. Barulah di Borobudur. Dan wah ya, di Borobudur itu prosesnya cukup lama, Pak.
Maksudnya apa interview? Ya dari proses interview, Ya, betul. medical check up dan lain-lain emang Emang ya itu cukup dia. lama ya. Gue juga bisa bilang Borobudur cukup lengkap ya. Ya. Beda sama properti-properti lain, wah gila emang. Yang unik dari Borobudur itu mungkin karena kita banyak pamen-pamen ya, Pak. Jadi ada sesi interview itu waktu itu sama ya bela negara ya interviewnya sama Pak Ilyas. Jadi kita ditanyain tentang Pancasila, NKRI, Sama Armin juga ya. sama Armin juga. Gue sih di interview pamen juga. Cuman gak segitunya. Enggak segitunya. Cuman gue kayak di interview itu kayak lu background lu apa, sekolah, tinggal di mana, lebih ke background. Bapak dulu di tahun berapa Pak? 2019 ya, kayak lebih ke background aja. Lu ada ikut ormas nggak kayak Ya, gitu? kayak gitu. Ya ditanyain juga. Nggak kayak bela negara apa itu enggak gua. Oh ini lebih lengkap lagi Lebih berarti. lengkap, Pak. Saya bahkan disuruh Oh, iya. ngejelasin itu. Sila pertama, Heeh. sila kedua, sila ketiga dan seterusnya. Itu ada tapi gue kayak di apa tes tulis. Oh, tes tulis. Tes tulis doang. Oh gitu men. Oh gila ya. Gila dong. Tapi great sih kalau menurut saya. Berarti ya enggak berarti kesimpulannya kalau lulus dari interview, proses interview di Borobudur berarti emang benar-benar orang pilihan, ya kan? Pasti. Dan Karena kan ya itu dia seleksinya tuh ketat gitu banget. loh, gitu. ya jadi kebanggaan juga sih buat kita. Betul. Ya seenggaknya pengalaman buat lo lah. Iya, Pak. Bahwa oh ada nih cara interview yang beda-beda gini. Di hotel lain sih gue belum pernah juga sih. Sama, belum pernah. Nggak segitu lengkapnya gitu loh. Enggak segitu lengkapnya. Akhirnya lu tembus lah ya. Jadi gift shop attendant udah Ya, kurang lebih ya 6-7 bulan ya. 6-7 bulan. Ya 8 bulan. Oke, betah berarti ya. Betul. Lu di promote buat Frondes bener? Belum. Belum. Oke, next. Ya, insya Allah. Oke, sekarang Armin. Kamu masuk Juli berarti ya? Ya Juli. Lu kan background bukan perhotelan. Dulu kuliahnya di pariwisata sih, usaha perjalanan wisata juga. Semacam gitu tapi S1 yang di NHI. STP. Oke. STPNHI. Oh, NHI. tapi kerja terakhir Di Bumame Farmasi. nah, Pak. farmasi kan? Iya, Oh, berarti karena itu kan yang gak COVID. nyambung ya? Karena COVID ya. Oh, lulus tahun 2020. 2016 kuliah kan kalau pas COVID S1 itu ya? harus 4 tahun kan, nggak bisa semester pendek juga. Hmm. Terus langsung sebelumnya sih pernah sih kayak DW gitu Pak, kayak DW gitu di hotel, di FB atau nggak di Kids Club di Bandung, di Intercon, di Crown Plaza gitu. Tapi Oh, ya Bandung? hah, Tinggal tinggal di Jakarta, tapi kan kuliah di Bandung di NHI. Oh iya. Gitu. Tapi cuman sebentar-sebentar gitu kayak ketika weekend kan, karena ngambilnya juga banyak perhotelan kan. Kalau Armin kan perjalanan, jadi kayak saingannya sama anak hotel kan gitu. Jadi ketika ada ya udah, terus Perjalanan itu Catering, maksudnya catering. lebih ke travel gitu ya? tour and travel. Travel agent, Tapi tour and sebenarnya karena Armin S1 jadi lebih ke ini sih, apa, pemerintahan Kemenpar sih, Kemenpar terus Dinas Pariwisata, penelitian gitu. Bukan yang kayak tour and travelnya, tapi kalau misalkan iya pun di back office gitu. Karena beda, ada D4 juga kan. Kalau D4 tuh yang di operasional. Oh gitu. Kalau S1 lebih ke manajemen. Iya. Makanya di back office. Iya. Tapi kenapa lu bisa ke farmasi itu? Karena COVID. Tapi. Karena COVID. Oke, jadi ketika lu lulus sedang marak-maraknya COVID. Iya. Wah gila sih Pas itu. saat semester akhir udah COVID. Terus Lu sempat ngalamin ini nggak? Apa namanya? Kuliah online apa? iya. Oh, lu sidang ngerasain? online. Sidang Wisuda online. online. Ya ampun. Kan gratis. Oh, gratis. Karena nggak Oh iya benar. Keuntungannya itu, tapi lu bayar lu tau. kayak nggak dapet ambience gitu kan. bener ya, Momennya lu. nggak sih, nggak butuh. Iya, oke. Yang penting ijazahnya ya. Iya benar. Terus akhirnya 5 bulan itu kayak mikir-mikir, kayaknya harus di Jakarta aja deh kalau kayak gini. Masih nganggur juga kan, sebulan sih. Tapi langsung dapat Bumame Farmasi Di Jakarta. di Jakarta. Oh berarti kamu memutuskan sebulan nganggur di Bandung, pulang ke Jakarta dapat Bumame itu. Berapa lama tuh Bumame? 1,5 tahun sih, sekitaran itu. Itu apa? Lab atau lu yang ngambil sampel PCR gitu? Enggak ya? dong, ke front office. Oh, Prono. Jadi CRO. Bis. Jadi ngerangkep gitu. Oh, jadi kamu melayani pasien ya? Pasien Iya. yang mau Yang mau tes registrasi. PCR. registrasi Oh, online tetap kan. masih ada hubungan sama frontliner Iya, ya? frontliner sih. CRO, terus diajarin juga payment kayak gitu-gitu. Oke, Mungkin oke. karena itu juga Di mana kantornya tuh?
Kantornya pusatnya kan di Simatupang, tapi Armin dapat di SCBD tadinya. Terus Oke. habis itu pindah ke Taman Anggrek. Oke. Tuh, Oh, sih. Taman Anggrek itu klinik. Iya sekarang. Oke. Jadi sekarang ada pengambilan darah dan lain-lain. Itu akhirnya kenapa pengen ke Borobudur? Atau dari mana? Lowongannya? Waktu itu nyobain aja karena kan mikir kan kayaknya COVID nggak nyampe akan Oke, lama deh. betul ya. gitu. Jadi lu membaca situasi ya? Iya, situasi dari awal terus ya udah coba apply aja dari nyari-nyari nggak cuma Borobudur sih Pak. Terus habis Oke. itu Nah, maksudnya lowongan Borobudur lu tahu dari? dari LinkedIn, Oke. terus ada teman kebetulan temennya teman tuh kerja di Borobudur. Oke. Terus kayak mau nggak kayak gitu, Oke. langsung email ke HR gitu. Oke. Tapi Armin juga nggak kontekan banget sih sama yang itu sama Karadia ya. Oh, Radia. Hmm. Radia di 3 ya? 3 ya? Ya, tidak. Maksudnya Radia kenapa mas? Jadi tuh temannya teman, terus kayak Oh, oke. Armin kayak follow up-nya lewat dia. Udah Oke. masuk belum ya emailnya kayak gitu doang. Terus habis itu ya dibantu sih di informasi-informasi gitu. Terus Tapi lu tetap ke HR langsung yang ini. ya. Terus Akhirnya masuklah lo. Iya. Kalau dengan proses interview yang sama sama Sama. Heru. Tapi juga kalau nggak ada kayak Radia juga mungkin nggak tahu juga kan maksudnya. Nah, terus lu bisa ke business center itu diarahin apa emang lowongannya lagi business center? Armin apply-nya apa aja? Semuanya di apply. Maksudnya kayak kan yang penting frontliner kan biasanya kayak gini. Armin mau ditempatin di mana aja. Memang pada dasarnya kalau misalkan kerja Armin apa aja mau sih. Gitu. Nggak yang harus sesuai passion atau sesuai background nggak. Kalau misalkan Armin bisa ya. sama Dan aja kebetulan lo ada lowongannya ada di business center waktu itu. Oh, itu, gitu ya. Iya, terus kayak ditanyain sama Pak Henry ya, gitu. Kalau misalkan ini mau nggak apa namanya ditempatin di mana? Apa tadinya kan backgroundnya kan nggak begitu front office banget kan, gitu. Resepsionis terus kayak mau, oh saya nggak apa-apa kok ditempatin tempat lain kayak gitu. Pas interview sama Pak Henry. Oke. Sama Bu Indah juga kalau nggak salah. Hmm. Terus habis itu dia berproses juga lama dan kebetulan itu kontrak itu habis di bulan Juni. Kontrak di Bu Mame. Oke. Bulan Juni terus sebenarnya ada KPI gitu sih kayak kompetensi gitu kalau misalkan di bawah dikat secara langsung sama perusahaan cuman kayak Armin udah dapat Liatin dong masih ngerol. dapat di Takutnya memori gua habis. Borobudur terus kayak mikir kayak ya udah deh resign aja gitu. Aman. Langsung ya maksudnya kan kasihan kalau misalkan ada orang yang kayak pengen masih bertahan gitu loh. Terus ya udah Armin putusin resign gitu. Terus kebetulan juga cuman beberapa hari ya itu sih langsung ke Borobudur gitu. Memang udah Dengan proses yang sama itulah ya. Proses yang Tapi sama. lama nggak sih sebenarnya? Tapi dekat juga sih. Maksudnya Lama. maksudnya dari lu interview pertama lah sampai akhirnya lu sign kontrak. Sampai sign kontrak. Saya mungkin ada 2 bulan. Soalnya saya itu 2 bulan. Lama ya? interview pertama sama Pak Henry kan. Itu pertengahan bulan Ramadan tuh. Saya masih ingat, masih puasa. Oke, kayak Mei tahun lalu ya. Iya, heeh. Dan itu Lu joinnya? tanda tangan Juni. Juni akhir tanggal 23. Iya, iya, iya. 1 bulan lebih lah ya. 1 bulan setengah lah. Hampir 2 Prosesnya bulan. emang panjang berarti ya. Panjang. Sama Armin juga. Oke, oke. 3 kali interview kita ya. Iya. Akhirnya masuk, sign kontrak, lu resign dari Bu Mame, lu resign dari Vape Cideng. Oke, oke. Join lah lu di Borobudur. itu kayak lu kan gift shop, lu business center. Ntar lu. Itu kan satu di bawah Pak Iwan ya? Iya, di bawah Pak Iwan. Iya. Ya. Tapi pada dasarnya kalian akhirnya ngeblend lah ya. Blend ya. Lo harus bisa di business center, Armin juga harus bisa di gift shop. Dan itu schedule memang begitu. Iya. Jadi kita ngeblend aja. Kalau misalkan dia lagi libur, saya backup dia. Saya libur, kami backup. Jadi lo itu ada Erol, Armin, Wayan, Pak Iwan, Rosa, 5 itu ya. Oh iya bener, lo cowok 2, cewek 3 ya. Oke, akhirnya lo di business center, lo akhirnya di gift shop. Betah ya? Betul. Udah pernah Udah. di Business center. lo di Di gift shop. Pernah. Dia seringnya beli strepsil, Pak. Strepsil, Iya, permen permen. Kayak GM juga. Pak JM. Oh gitu, permen. Iya, permen strepsil. Kalau Oh nggak karena dia abis ini kali ya, Ya, cerutu tuh. Churchill. Iya, oh aman tapi selama ini. Aman, aman, sih. aman. Oke, itu aman ya.
Tapi gue pernah denger kalian itu ada yang nggak aman. Ya, kalian berdua. Iya, kebetulan. Kebetulan berdua. Lu udah tahu kan maksud gue arahnya kemana? Tahu tahu. Apa? Apa? Oke, itu sih gue kecewa banget sih. Maksudnya gini ya, itu memang komputer itu bisa akses YouTube. Jadi sama Armin ke gift shop, kamu lagi ngapain? Gua aja ya yang udah 4 tahun, posisi gua sebagai apa? Lu jangan ketawa.